bebas itu tidak perlu sampai pada cuci otak. Cuci otak itu ada suatu keperluan. Keperluannya apa? Misalnya kita politik itu kan suka terjadi cuci otak, apalagi dulu terkenal itu di Rusia dilakukan cuci otak, bahwa orangnya akhirnya betul-betul menjadi penurut. Dan untuk melakukan cuci otak tidak betul-betul semudah itu kita hanya mempengaruhi. Itu namanya bukan cuci otak, tapi mempengaruhi. Berarti bisa dikatakan Loli itu lebih banyak dipengaruhi oleh si sang pacar. Bisa dipengaruhi, bisa juga dirinya juga. Karena banyak pemanfaatan yang kita lihat ini, banyak dimanfaatkan dari segi ekonomi gitu. Menurut Bunda seperti apa? Nah, kalau sampai ekonomi dari Loli dimanfaatkan, ya kita juga curiga ada apa dengan pacarnya. Apakah dia lebih senang ekonomi saja? Seperti sekarang coba kita lihat, rata-rata cukup banyak orang yang menikah demi uang, bukan demi cinta kasih. Jadi cintanya pada uang lebih tinggi. Apakah ini yang terjadi? Atau memanfaatkan dalam jumlah yang tidak seberapa? Karena itu kita lihat dimanfaatkannya dalam jumlah sebesar apa. Sebagai psikolog sendiri Ibu, pendidikan agama itu penting nggak Bu untuk anak? Ya, pendidikan agama itu penting. Tapi sekarang seringkali disalahgunakan bahwa kita menguasai Alkitab dan bagi mereka yang menguasai itulah agama. Sebetulnya kalau pendapat saya itu ilmu agama. Jadi kalau kita lihat suatu ilmu setelah itu harus dilanjutkan dengan tingkah laku agama. Kita lihat contohnya di pesantren, berapa banyak yang melanggar agama. Walaupun apakah mereka kurang ilmu agamanya, kan kuat sekali. Tapi tetap saja menyalahgunakan. Kenapa? Karena ilmu itu dipakai sebagai ilmu, bukan untuk dilanjutkan dengan tingkah laku. Oke, harapan Ibu sebagai seorang psikiater untuk kasusnya Loli ini seperti apa sih Bu? Yang harus dilakukan itu ambil langkah apa? Nah, kita lihat dulu segi permasalahannya persis, termasuk masalah pacarnya. Kemudian dilakukan, kita lihat di mana sih letak problem sampai terjadi pertengkaran. Apakah mungkin ini bisa diselesaikan? Paling tidak diredakan. Dari Ibu seorang psikolog, Psikiater. psikiater, adakah masukan untuk Nikita Mirzani dalam mendidik anak agar tidak terulang kejadian berikutnya Bu? Saya pikir dari semua segala segi. Jadi biasanya kalau sudah terjadi pertengkaran, termasuk pertengkaran suami istri, itu kedua-duanya ikut salah atau terjadi salah pengertian dari mereka. Kalau terjadi salah pengertian, maka salah pengertian itu harus diatasi. Tapi seandainya terjadi peniruan, maka siapa harus merubah dulu untuk tidak membuat hal-hal yang mudah ditiru oleh anaknya. Tapi kan yang kita tahu Nikita Mirzani itu single parent Ibu. Pesan dari Ibu buat Nikita Mirzani agar tidak terulang dalam mendidik anak? Jadi kita lihat dulu bagaimana apa yang sebetulnya terjadi. Apakah yang terjadi ada peniruan? Apakah yang terjadi ada kebencian pada orang tua? Dari situ atau ada hal lain? Itu sifatnya temporer. Jadi dari situ kita mengikuti apa dan apakah mau kedua belah pihak berubah. Kadang-kadang kita tahu masalahnya apa, tapi mereka semua dua-duanya ngotot. Dalam hal itu akan lebih sulit ya. Jadi kalau untuk suatu perubahan dalam suatu sengketa, kedua-duanya harus mau mempunyai suatu keinginan untuk nantinya rukun kembali atau paling tidak terparah perselisihannya. Cukup.